فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang adab dan akhlak di dalam Islam dengan kitab Al-Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi, bila engkau berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka faajibhu, apabila dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu, bila dia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah ia. Wa idza atasa fahamidallaha fasammithu, apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah ia. Wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fatba'hu, dan apabila dia meninggal maka ikutilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, kita telah menjelaskan pertama tentang biografi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, dan kita juga telah menjelaskan atau masuk pada pembahasan hak yang pertama, yaitu apabila engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Baik, dan telah kita jelaskan bahwasanya yang namanya salam, ya, dengan redaksi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ketika kita mengucapkannya kepada saudara kita, maka hakikatnya kita sedang mendoakannya. Doa yang pertama adalah kita memohon kepada Allah semoga Allah melimpahkan keselamatan bagi dia. Assalamualaikum.
Kemudian ketika kita menambahnya dengan ucapan warahmatullah, maka kita juga mendoakan saudara kita tersebut agar mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita tambah lagi wabarakatuh, ya, maka kita juga mendoakan kepada dia keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan bahwasanya ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita, maka di situ ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Ketika kita mengatakan kepada saudara kita assalamualaikum, ya, secara umum maknanya bahwasanya engkau selamat dari gangguanku dan aku juga selamat dari gangguanmu, ya. Jadi yang namanya salam itu jangan sampai hanya sebatas ucapan begitu saja, ya, sementara konsekuensi dari salam tersebut tidak kita penuhi. Dan konsekuensi terbesar dari ucapan salam tersebut adalah, ya, kita tidak mengganggu saudara kita, baik dengan lisan kita, ya, dengan tangan kita, ataupun bahkan dengan hati kita. Namun sayang sekali banyak di antara kaum muslimin yang mana mereka tidak memahami hakikat atau konsekuensi dari salam yang dia ucapkan tersebut, ya, yang mana ketika dia selesai atau baru saja mengucapkan salam kepada saudaranya atau bertukar salam dengan saudaranya, malah dia menggunjing orang tersebut misalnya, maka ini tidak melakukan konsekuensi dari salam tersebut yang ternyata saudaranya tersebut tidak selamat dari gangguannya. Baik, dan kita sebutkan bahwasanya ketika mengucapkan salam lebih utama lagi ditambah dengan apa? Jabat tangan, karena ada fadilah tambahan ketika seseorang salam kemudian berjabat tangan dengan saudaranya. Di antaranya adalah Allah akan mengampuni dosa mereka berdua. Baik. Dan salam ini, ya, saking besar maknanya itu membuat orang-orang Yahudi hasad kepada kaum muslimin. Baik. Kemudian kita juga telah membahas tentang hukum salam. Dan berkaitan tentang hukum salam secara garis besar kan ada dua, hukum berkaitan dengan memulai salam dan hukum berkaitan tentang menjawab salam. Dan kita sebutkan hukum memulai salam itu apa, Pak? Sunnah. Dan hukum menjawab salam itu adalah wajib. Baik, ulun bertakun, antara wajib dan sunnah mana yang lebih tinggi, Pak? Wajib. Pertanyaannya, mana yang lebih afdal, ya, memulai salam kah atau nunggu supaya menjawab salam saja? Baik, paham pertanyaannya? Lebih afdal mana, memulai salam kah atau menjawab salam kah? Kan sunnah. Memulai salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Dan kita katakan wajib lebih tinggi daripada sunnah. Ya sudah, mana afdalnya antara memulai salam kah atau menjawab salam? Berarti ya sudah, nunggu temen aja mengucapkan salam, ya, supaya dapat pahala wajibnya, ya. Dan teman cuma dapat pahala sunnahnya saja. Apakah begitu? Enggak. Ya, tetap yang lebih afdal itu adalah yang memulai salam. Loh, kan hukumnya sunnah saja, Ustaz. Ya, maka kita katakan betul hukumnya adalah sunnah, tetapi disebabkan dia, ya, maka timbullah amalan wajib bagi saudaranya, ya. Jadi dia wasilah timbulnya amalan wajib yang ini juga akan mendapatkan pahala. Maka seolah-olah dia mendapatkan dua pahala di sini, pahala sunnah memulai salam dan pahala sebab, ya, karena dia terbentuklah amalan bagi saudaranya yang mana hukumnya adalah wajib. Nah, jadi dalam hal ini,
ya memulai salam tentu saja lebih utama. Baik. Nah, ini berkaitan tentang hukum salam. Sekarang kita akan masuki pembahasan penting, yaitu etika berkaitan tentang salam. Pertama, sangat dianjurkan menebarkan salam. Jadi pertama, sangat dianjurkan untuk menebarkan salam. Dari sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Salam. Pian pernah mendengar nama sahabat inilah, Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah asalnya orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi yang masuk Islam. Dan ini jarang, Pak. Ya, orang Yahudi yang mau masuk Islam. Nah, di antara orang yang masuk Islam dari kalangan Yahudi itu adalah Abdullah bin Salam, ya. Dan dia di Madinah, dan kita tahu bahwasanya di Madinah itu banyak orang Yahudi yang mana sengaja ya bertempat tinggal di Madinah untuk menunggu Nabi terakhir. Ya. Pas datang Nabi terakhir tersebut, malah mereka tidak beriman. Baik. Nah, di antara yang tinggal di Madinah pada waktu itu adalah Abdullah bin Salam. Dan tentu saja kabar tentang Nabi di Mekah, yang mana dikatakan Nabi tersebut adalah penyihir, Nabi tersebut adalah pendusta, ya, itu sudah menyebar kemana-mana, termasuk di kota Madinah. Baik, maka apa kata Abdullah bin Salam? Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang berhijrah ke kota Madinah, injafalan nasu ilaihi, maka orang-orang pun berkumpul ya menemui beliau. Dan dikatakan telah datang Rasulullah. Fajitu fin nasi li anzura ilaihim, maka aku pun penasaran. Ya, aku juga ikut gabung bersama mereka untuk melihat Rasul tersebut. Falamma stabantu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab. Ketika aku melihat dengan jelas wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku mengetahui bahwasanya wajah beliau itu bukanlah wajah seorang pendusta. Ya. Berarti pendusta itu kelihatan di wajahnya, Pak. Tapi yang jelas kata Abdullah bin Salam, aku lihat wajah beliau itu bukanlah wajah pendusta. Berbeda dengan yang disebarkan, diisukan selama ini. Baik. Wa kana awwalu syai'in takallama bih, dan hal yang pertama yang aku dengar dari beliau, an qala, beliau berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, absyus salam, sebarkanlah salam. Itu yang pertama kali beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan, ya. Wasallu wan nasu niyam, dan salatlah kalian dikala manusia sedang tertidur. Tadkhulunal jannata bi salam, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Hadis riwayat Tirmidzi berderajat sahih. Baik. Nah, jadi ini hal yang pertama didengarkan oleh sahabat Abdullah bin Salam ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah dari beliau untuk menyebarkan salam. Baik. Apa yang dimaksud dengan menebarkan salam, Pak? Yaitu dengan mengucapkannya dengan lirih maupun dengan keras, tergantung orang yang disalami, dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di antara bentuk menebarkan salam adalah kita mengucapkan salam tersebut kepada yang kita kenal maupun kepada orang yang tidak kita kenal. Yaitu di antara menebarkan salam. Ya, jadi keliru kalau hanya mengucapkan salam kepada orang-orang yang kita kenal. Ya, memang itu tersebar, cuman tersebarnya cuma di lingkungan kita aja jadinya. Bagaimana supaya lebih menyebar? Maka kita sebarkan salam tersebut
kepada orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Baik. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khair, ya, praktek berislam seperti apakah yang terbaik? Maka kata Nabi SAW, tut'imut ta'am, memberi makan orang lain, wa taqra'us salam, dan ucapkanlah salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau kenal dan tidak engkau kenal. Jadi di antara bentuk mempraktekkan Islam dengan baik itu adalah dengan menyebarkan salam, baik kepada orang yang engkau kenal ataupun orang yang tidak engkau kenal. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, ini yang pertama di antara adab salam. Yang kedua, bersegera untuk mengucapkan salam. Baik, nah tidak jarang ada dua orang saling bertemu yang mana mereka saling menunggu untuk mengucapkan salam, ya. Kan kadang kita gitu ya, nunggu kawan mengucapkan salam gitu kan, baru nanti dijawab gitu kan. Biasanya sebabnya itu apa, Pak? Kadang tunggu-tungguan salam itu, ya, mungkin merasa dia lebih lebih tua ya daripada kawannya, ya, atau merasa lebih apa gitu dibanding kawannya, baik dari segi ilmunya kah misalnya, usia, atau dari segi harta, kedudukan. Akhirnya merasa, wah, harusnya dia yang lebih dahulu mengucapkan salam. Enggak, ya. Justru kita katakan tadi yang lebih utama adalah orang yang memulai salam, ya. Makanya dari sahabat Abi Umamah, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ar-rajulani yaltaqiyani ayyuhuma yabda'u bis-salam. Ketika ada dua orang bertemu, maka siapakah di antara keduanya yang memulai salam? Maka Nabi SAW mengatakan, aulahuma billah, yaitu maksudnya adalah orang yang paling dekat kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya ketika kita ingin memperoleh atau semakin dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sering-seringlah untuk memulai salam terlebih dahulu, ya. Walaupun mungkin ya orang yang kita salami lebih muda, ya, atau mungkin secara kedudukan sosial lebih rendah, ya, tetapi kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan cara kita memulai mengucapkan salam kepada dia. Baik, jadi ketika kita ingin memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, diantaranya adalah dengan cara memulai salam. Walaupun memang ya dalam hadis-hadis yang lain, kalau kita berbicara etika, ya, ada aturannya sebenarnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, yusallimu saghiru alal kabir, yang lebih muda hendaknya mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Ini mengajarkan etika kepada muda, ya, untuk kalau bisa lebih dulu mengucapkan salam kepada yang tua. Baik, wal marru alal qa'id, yaitu juga orang yang lewat kepada orang yang duduk, ya. Yang harus dituntut memulai salam itu sebenarnya adalah yang lewat. Baik, kemudian wal qalilu alal katsir, yang jumlahnya sedikit hendaknya mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Yaitu secara etika asalnya seperti itu, dan itu tidak menghalangi seseorang ingin lebih dahulu mengucapkan salam ketika ingin mendapatkan tadi keutamaan bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam hadis yang lain, yusallimul farisu alal mashi, orang yang mengendarai kuda hendaknya mengucapkan salam kepada orang yang berjalan.
wal mashi 'alal qa'im, dan orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang berdiri. Ini hukum etika asal. Baik, dan ini insyaallah ada pembahasan khusus ya berkaitan tentang tadi adab atau etika siapa yang lebih dahulu mengucapkan salam. Cuman secara umum ya siapapun itu dianjurkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, berusaha menggunakan redaksi salam yang sempurna. Ya, yang sempurna gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah redaksi yang paling sempurna. Ya, sebab semakin sempurna redaksinya, otomatis pahalanya juga akan semakin besar. Ya. Makanya ada seorang dari sahabat Imran bin Husain, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengucapkan assalamualaikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ashrun. Apa artinya ashrun, Mbak? 10. Summa jaa akhar, kemudian datang lagi yang lain. Faqala, dan dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Maka Nabi SAW mengatakan ishrun. Ishrun berapa? 20. Summa jaa akhar, datang lagi yang ketiga. Faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi SAW bersabda salasun, 30. Ya, berarti semakin sempurna redaksi salam seseorang, maka semakin besar pula pahala yang dia dapatkan. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syalbani. Ya, nah jadi itu bagi mereka yang mengawali salam. Ya, artinya dianjurkan untuk mengucapkan redaksi salam dengan sempurna. Bagaimana dengan yang menjawab salam, Mbak? Baik, adapun bagi mereka yang menjawab salam, maka dianjurkan untuk menjawab minimal dengan redaksi yang sama, dan akan lebih baik lagi bila menjawabnya dengan redaksi yang lebih sempurna, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 86, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan salam ya atau diucapkan salam, maka balaslah salam tersebut dengan yang lebih baik. Ini tingkatan yang pertama. Jadi balas jangan yang lebih baik. Atau tingkatan minimal adalah aw rudduha, atau balaslah ya sebagaimana redaksi yang dia ucapkan. Artinya ketika seseorang mengucapkan assalamualaikum, maka bagi yang menjawab boleh 3 ya, bisa waalaikumsalam, lebih utama lagi waalaikumsalam warahmatullah, dan lebih sempurna lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, jawabannya ada 2 pilihannya, waalaikumsalam warahmatullah atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang sudah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya maka cuma 1 pilihannya, yaitu menjawab dengan sempurna pula, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cuman di sini muncul pertanyaan lah ya. Ketika seseorang sudah mengucapkan salam dengan redaksi sempurna, ya dari awal sudah sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sementara kita disuruh untuk menjawab salam dengan lebih baik, apakah boleh lantas kita tambah misalnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ihsanuh misalnya, ya biar lebih banyak doanya nih.
Maka jawabannya tidak, ya, karena tidak ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika sudah wabarakatuh ya sampai situ aja. Wallahu a'lam. Baik. Nah, jadi ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, disunnahkan mengulangi ucapan salam 3 kali apabila yang disalami banyak, misal ya ada ribuan, ya, jadi dianjurkan mengulangi ucapan salam 3 kali apabila yang disalami banyak atau bila ragu yang disalami ini mendengar ataukah kada, ya, maka dianjurkan mengulangi 3 kali. Tapi bukan setiap kali kita salam ulangi 3 kali, enggak. Dalam kondisi tadi yang banyak sekali orangnya, yang mungkin bisa jadi nih sebagian nggak dengar, maka dianjurkan diulangi, dan itu sebanyak 3 kali. Makanya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berbicara beliau mengulangi ucapannya hingga 3 kali agar bisa dipahami. Kemudian wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim salasan. Jika beliau mendatangi suatu kaum dan mengucapkan salam, maka beliau mengulanginya 3 kali. Di sini sebutkan kaum berarti menunjukkan banyak. Baik. Nah, ini adalah adab yang keempat. Kemudian juga yang kelima, disyariatkan mengangkat suara saat mengucapkan salam atau menjawab salam. Disyariatkan mengangkat suara saat mengucapkan salam atau menjawab salam. Dalam sebuah asar disebutkan dari Sabit bin Ubaid, dia mengatakan, pada suatu hari aku mendatangi suatu majlis, yang mana di majlis tersebut ada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka beliau berkata, idza sallamta fa asmi' fa innaha tahiyyatun mubarakatun thayyibah. Bila engkau mengucapkan salam, maka perdengarkanlah, ya. Sebab salam adalah sapaan yang diberkahi dan juga baik. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sedang menjawab salam, maka beliau akan memperdengarkan jawaban salam tersebut. Baik. Apalagi tadi kita sebutkan bahwasanya adanya anjuran untuk menyebarkan salam, dan diantara bentuk menyebarkan salam yaitu dengan mengangkat suara ketika mengucapkan salam. Bahkan disebutkan oleh para ulama, batas minimum volume suara ketika kita mengucapkan salam itu kapan? Minimal ketika yang kita salami itu mendengar. Baik, bagaimana volume minimum untuk menjawab salam? Minimal orang yang mengucapkan salam tadi mendengar. Bahkan disebutkan kalau kita menjawab salam tuh Pak, cuman kadang didengar oleh orang yang mengucapkan salam, maka tidak gugur kewajiban menjawab salam. Baik. Nah, tentunya ini adalah berkaitan ketika dua orang tersebut saling berhadapan dan tidak jauh, ya. Adapun kalau jauh, nanti ada kita bahas insyaallah secara khusus bagaimana kalau orang yang kita salami itu tempatnya jauh. Baik. Nah, jadi kita sebutkan tadi mengucapkan salam ataupun menjawab salam itu hukum asalnya dianjurkan untuk diangkat suara. Cuman ada pengecualian di sini. Pertama, pengecualian untuk pengucap salam, yang mana ada kondisi-kondisi yang dia tidak dianjurkan untuk mengangkat suara. Di antaranya adalah ketika dia mengucapkan salam, ya,
kepada sekelompok orang yang mana sebagian mereka terbangun dan sebagian mereka tidur. Ya, jadi ada satu kelompok situ, sebagian bangun, sebagian tidur, kita mengucapkan salam. Maka dalam hal ini jangan nyaring-nyaring, ya, karena bisa akan membangunkan orang tidur, dan ini dilarang, termasuk mengganggu malah. Baik, makanya disebutkan dalam sebuah potongan hadis, ketika Nabi SAW ya mengucapkan salam kepada beberapa tamunya, disebutkan oleh Al-Miqdad perawi hadis, fayaji'u minal laili fayusallimu tasliman la yuqidhu na'iman wa yusmi'ul yaqdhan. Beliau menemui kami di malam hari lalu mengucapkan salam dengan suara yang tidak membangunkan orang sedang tidur, namun bisa didengar oleh orang yang masih bangun. Nah, jadi perlu diperhatikan kondisi juga ketika mengucapkan salam, apalagi di malam hari sebagian mereka tidur. Baik. Dan itulah ya Islam, perhatian bahkan dalam perkara yang sekecil itu. Jangan sampai kita dengan ucapan salam kita ini justru mengganggu saudara kita. Nah, ini diantara pengecualian terhadap pengucap salam. Dan sebagian juga mengatakan ya di antara hal yang kita tidak dianjurkan untuk mengucapkan salam dengan nyaring-nyaring, ya, di antaranya ketika dalam keadaan kita sedang sibuk seperti pengajian seperti ini. Ya, bahkan ada yang mengatakan seseorang itu dimakruhkan untuk mengucapkan salam sementara orang sedang konsentrasi. Ya. Baik. Dan kalaupun ada yang mengucapkan salam, ya, nanti kita akan sebutkan menjawab salam itu kan, dan sebagaimana yang sebutkan sebelumnya juga, hukumnya hanyalah kalau kepada kelompok adalah fardu kifayah. Ya, jadi kalau sudah dijawab oleh sebagian, maka tidak perlu yang lain untuk menjawab salam. Kemudian pengecualian untuk penjawab salam, tadi dianjurkan untuk mengangkat suara. Baik, maka ada juga yang dikecualikan untuk menjawab salam tidak perlu harus mengangkat suara, ya, yaitu ketika dia sedang sholat misalnya disalami, ya, bahkan ini kan tidak boleh bersuara dia ketika sholat. Maka apa yang harus dilakukan ketika seorang mengucapkan salam sementara kita sedang sholat? Maka disebutkan boleh dengan isyarat. Nah, disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW pernah pergi ke Masjid Quba dan beliau sholat di situ. Maka ketika beliau sedang sholat, ada beberapa orang dari kaum Ansor datang dan mengucapkan salam kepada beliau sedangkan beliau sedang sholat. Maka Ibnu Umar pun bertanya kepada Bilal, ya, kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim? Ya, bagaimana engkau melihat Rasulullah dalam menjawab salam ketika mereka mengucapkan salam dan beliau sedang salat? Maka kata Bilal, Rasulullah melakukan demikian, ya. Disebutkan yang menjawab ini itu Bilal, ada juga menjawab Ja'far, ya, menyatakan bahwasanya Nabi melakukan demikian. Jadi beliau menghamparkan tangan beliau ini dan menjadikan telapak tangan di bawah, punggung telapak tangan di atas. Jadi mungkin seperti ini, datang orang salam di situ kan misalnya kayak gitu saja, mengangkat, mengisyaratkan bahwasanya beliau sedang menjawab salam. Ya, jadi kayak gini, telapak tangan di bawah, punggungnya di atas. Ya, bukan kayak gini ya. Ini Nazi kayak gini mah. Baik. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya tidak ada ketentuan sebenarnya berkaitan tentang bagaimana berisyarat ketika menjawab
salam. Boleh dengan cara tadi, dengan tangan, ya boleh juga dengan kepala, dengan mungkin mengisyaratkan dengan kepala, itu juga diperbolehkan. Yang jelas bisa dipahami bahwasanya pada waktu itu kita sedang menjawab salam. Baik, nah ini diantara pengecualian untuk menjawab salam ketika sedang sholat. Kondisi yang lain yang seseorang boleh tidak menjawab salam juga adalah saat dia buang hajat. Ya, buang hajat tiba-tiba dia mengucapkan salam. Ya, apalagi kalau di kampung-kampung itu kan yang kepalanya kelihatan, kemudian tiba-tiba ada orang mengucapkan salam, gitu kan. Maka dalam hal ini sangat dimakruhkan gitu ya untuk menjawab salam dalam kondisi demikian. Makanya diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya seorang laki-laki ya lewat dan Rasulullah SAW sedang kencing. Maka orang tersebut mengucapkan salam, falam yarudda alaih, beliau tidak membalas salam orang tersebut, ya. Namun bila seorang sudah selesai dari buang hajatnya, ya bahkan sudah berwudu, maka disunahkan setelah itu untuk menjawab salam tersebut. Makanya disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya seseorang datang kepada Nabi SAW dan mengucapkan salam, dan beliau pada waktu itu sedang kencing. Baik, maka Nabi SAW tidak membalas salam orang tersebut sampai beliau berwudu. Kemudian beliau datangi orang tersebut dan meminta uzur. Kata beliau, inni karihtu an azkurallah azza wa jalla illa ala tuhrin. Aku benci, tidak suka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan suci. Karena salam itu juga termasuk zikir, ya, dan orang yang berzikir itu sunnahnya adalah dalam keadaan suci. Baik, nah ini adalah adab yang kelima. Bisa kabar? Berapa menit lagi? Baik. Kemudian yang berikutnya, aturan salam dengan non muslim. Aturan salam dengan non muslim berkenaan dengan hukum mengucapkan salam kepada orang non muslim. Ya, kan ada dua ya, tadi memulai salam atau menjawab salam. Kita mulai dulu dengan hukum memulai salam kepada non muslim. Berkenaan dengan hukum mengucapkan salam kepada non muslim, ada sebuah hadis dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan kalian mengawali ucapan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat Muslim. Maka dari sini kita bisa memahami bahwasanya Rasulullah SAW melarang seorang muslim mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang kafir. Ya, jadi dilarang, dan para ulama menjelaskan hukumnya adalah haram memulai ucapan salam kepada orang kafir. Baik. Kemudian bagaimana untuk menyapa mereka? Ya silakan dengan sapaan yang lain, selamat pagi, ya silakan. Tapi dilarang untuk mengucapkan salam dengan redaksi kita. Sudah? Baik. Bagaimana kalau misalnya di majelis tersebut campur, Pak? Ada yang muslim, ada yang kafir, ya. Ada yang ateis misalnya. Baik. Apakah kita boleh untuk mengucapkan salam kepada mereka? Ya, jawabannya setelah sholat insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka tadi kita bahas tentang aturan salam kepada non-muslim, dan telah kita sebutkan bahwasanya seorang muslim itu diharamkan untuk memulai mengucapkan salam kepada orang kafir. Maka kalau butuh untuk menyapa mereka, maka gunakan dengan ucapan yang lain, ya, seperti selamat pagi, selamat siang, dan seterusnya. Dan juga tidak perlu menggunakan ucapan salam agama mereka, ya, kan mereka juga punya redaksi salam tertentu, ya, kada hafal itu apa, ya, dan itu tidak boleh, ya, karena bisa masuk ke tasyabbuh dengan mereka, ya. Nah, tadi kita bertanya, kalau ternyata di majelis tersebut bercampur antara muslim dengan non-muslim, apakah boleh untuk mengucapkan salam? Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukil ijma' para ulama tentang bolehnya mengucapkan salam dalam kondisi demikian. Artinya ketika bercampur muslim, non-muslim, musyrik, munafik, dan seterusnya, boleh mengucapkan salam kepada mereka. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, Nabi SAW pernah mengendarai keledai beliau, yang mana, ya, Usamah pada waktu itu membonceng beliau. Maka beliau pun berjalan melewati suatu majlis, yang di majlis tersebut bercampur antara kaum muslimin, orang-orang musyrik, penyembah berhala, ada orang-orang Yahudi juga di situ. Baik. Dan di majelis tersebut juga ada Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpinnya orang munafik, ya. Tapi yang jelas ketika Nabi SAW sampai di situ, beliau berhenti dan mengucapkan salam kepada mereka. Baik. Dan Nabi SAW pun berdakwah, mengajak mereka masuk Islam dan membacakan kepada mereka Al-Quran. Maka dalam hal ini berarti boleh mengucapkan salam kalau di majelis tersebut bercampur antara muslim dan orang kafir. Hanya saja Al-Imam Ahmad rahimahullah menyatakan bahwasanya kalau kita dalam posisi demikian dan kita mengucapkan salam kepada mereka, maka niatkan maksud salam ini adalah untuk orang-orang muslim, ya. Kali aja misalnya ada di antara antum yang sebagai siapa, jadi bupati misalnya, kan warganya tuh kan misalnya kadang macam-macam, ya. Boleh enggak dia mengucapkan salam? Boleh, ya, tapi diniatkan untuk orang muslim. Baik. Nah, ini berkaitan kita yang memulai salam. Sekarang kalau mereka yang mendahului mengucapkan salam kepada kita, apakah kita perlu menjawabnya? Dalam sebuah riwayat disebutkan, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Jika seorang ahlul kitab, ya, ahlul kitab berarti baik Yahudi maupun Nasrani, memberi salam kepada kalian, maka balaslah ucapan mereka dengan ucapan wa alaikum, titik, ya, tanpa ada assalam di situ, wa alaikumussalam, enggak.
Baik, maka ketika ada non muslim mengucapkan assalamualaikum misalnya, maka kita cukup menjawabnya dengan waalaikum. Baik. Nah, disebutkan pernah seorang Yahudi melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum, kan mirip ya. Yang mana assam itu artinya racun, Mbak. Ya, artinya kecelakaan bagimu. Baik, maka dijawab oleh Nabi SAW, wa'alaik, dan juga atasmu. Baik, maka Rasulullah SAW ya menyatakan, apakah kalian mengetahui bahwa Yahudi tadi mengucapkan assam alaik, kecelakaan atasmu? Ya, maka mereka berkata, ya Rasulullah, ala naqtuluhu, ya, apakah kita bunuh saja orang itu wahai Rasulullah? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, la, jangan. Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Apabila mereka mengucapkan salam kepada kalian, maka ucapkanlah wa alaikum. Walaupun dalam masalah ini ya ada rincian sebenarnya berkaitan tentang membalas salam untuk orang kafir. Pertama, kalau mereka salamnya tidak jelas, apakah dia mengucapkan benar-benar assalamualaikum, ataukah tadi bisa jadi assalamualaikum kita tidak jelas, maka kita jawabnya waalaikum. Sudah? Kalau dia jelas mengucapkan assalamualaikum, ya betul-betul bukan assalam tapi maka kita jawab juga waalaikum. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau dia benar-benar mengucapkan assalamualaikum dengan jelas, bahkan dia tambahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah kita jawab waalaikum saja atau boleh menjawab dengan yang sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Maka ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang sebagian mengatakan tetap mengucapkan waalaikum saja, namun sebagian ulama diantaranya Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan kita menjawabnya dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, karena beliau mengambil keumuman ayat, apabila kalian diberi salam, betul-betul salam, maka balaslah dengan cara yang lebih baik atau balas yang sama dengan yang dia ucapkan. Wallahu alam, ya. Walaupun ulun lebih condong kepada pernyataan Nabi SAW cukup menjawabnya dengan waalaikum. Tapi kalaupun ada yang menjawab dengan lengkap sebagaimana yang diucapkan, maka ini juga ada pendapat di kalangan para ulama. Baik. Kemudian berikutnya, kalau tadi aturan salam kepada non muslim. Yang ketujuh, dianjurkan mengucapkan salam sebelum masuk rumah. Ya, kan kalau hadis kita berbicara salam kalau bertemu dengan saudara kita. Nah, yang ketujuh ini dianjurkan mengucapkan salam sebelum masuk rumah secara mutlak. Ya, di dalam sebuah asar disebutkan dari Jabir, dia berkata, apabila engkau masuk rumah menemui keluargamu, ya, istrimu, anak-anakmu, fasallim alaihim, maka ucapkanlah salam kepada mereka. Hadis riwayat Abu Daud atau asar riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syalbani. Adapun keutamaannya, Nabi SAW mengatakan, salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah azza wa jalla, 3 orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan beliau menyebutkan salah satunya wa rajulun dakhala baitahu bisalam, orang yang memasuki rumahnya dengan mengucapkan salam. Berarti orang yang memasuki rumahnya mengucapkan salam itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menjelaskan, ya, kita tetap mengucapkan salam baik di dalam rumah ada orang ataupun tidak, ya. Misalnya kita tahu, ya, rumah kita sedang kosong nih, mungkin keluarga sedang safar atau gimana,
kita cuma sendirian di rumah, kemudian kita masuk ke rumah tetap mengucapkan salam. Baik. Nah, sebagian sahabat diantaranya Ibnu Umar, beliau memberikan redaksi khusus ketika ternyata di rumah tidak ada orang, beliau mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, ya. Atau mendatangi rumah-rumah kosong misalnya, maka dianjurkan mengucapkan salam assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Baik, berarti dianjurkan juga tetap mengucapkan salam walaupun kita tahu rumah tersebut tidak ada orang. Baik. Kalau misalnya kita mengucapkan salam terus ada yang jawab, gimana, Pak? Ya. Ada yang jawab ternyata. Baik. Nah, ini adalah yang ketujuh. Baik. 8. Dianjurkan berkirim salam. Dianjurkan berkirim salam. Titip salam jadi kita kan istilahnya. Dan ini dititipkan atau dilakukan oleh seseorang yang mungkin tidak bertemu dengan saudaranya, kemudian ada orang ya yang kemungkinan akan bertemu dengan saudaranya tersebut. Ya, dan biasanya dia bilang, "Aku titip salam lah untuk si fulan." Dan ini dianjurkan, bahkan disunnahkan. Dan kejadian titip salam ini telah dilakukan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan datang Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atat ma'aha ina'un fihi idam." Ini Khadijah telah datang dan bersamanya bejana isinya lauk idam, atau makanan atau minuman. Yang jelas datang Khadijah membawa bejana isi makanan atau minuman, yang mana waktu itu Jibril sedang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril mengatakan, ini adalah Khadijah sedang bawa makanan atau minuman. Kata Jibril, fa idza hiya atatka, apabila Khadijah sudah sampai kepadamu, faqra 'alaiha salama min rabbiha wa minni, maka sampaikanlah salam kepadanya dari Rabbnya dan juga dariku, yaitu dari Jibril. Nah, ini keutamaan yang besar untuk Khadijah radhiyallahu anha. Bayangkan Rabb semesta alam mengucapkan atau menitip salam untuk Khadijah radhiyallahu anha. Bukan hanya Allah, tetapi juga siapa? Jibril alaihi salam. Ya. Coba Pak, misalnya kalau ada bupati nitip salam untuk pian, gimana rasanya Pak? Wah, senang gitu kan? Ini Allah subhanahu wa ta'ala langsung yang nitip salam untuk Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian kata Jibril, wa basyirha bi baitin fil jannah, dan kabarkanlah kepada Khadijah berupa rumah di surga yang terbuat dari mutiara. Ya. Jadi rumah dari mutiara. La sakhaba fihi wala nasab, yang di dalam rumah tersebut tidak ada teriakan dan tidak ada kelelahan. Nah, kenapa Khadijah mendapatkan rumah yang sifatnya seperti ini, tidak ada teriakan, tenangan, ya, tidak ada kelelahan di situ? Karena selama ini Khadijah radhiyallahu anha selama bersama Nabi SAW sama sekali tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi SAW. Ya, coba ulun tanya Pian, pernah enggak istri Pian mengangkat suara di hadapan Pian? Ada enggak yang istrinya yang enggak mengangkat suaranya di hadapan Pian? Ya, paling Didi kalau ya. Belum ada istrinya. Baik, hampir semuanya Pak, ya, istrinya pernah mengangkat suara di hadapan suaminya. Tapi Khadijah
selama berumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Khadijah senantiasa menghibur Nabi SAW sampai menghilangkan keletihan di muka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pantas dia mendapatkan ganjaran demikian. Baik, dan saking baiknya Khadijah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa mengingat jasa-jasanya Khadijah. Dan sebagai bentuk balasannya kepada Khadijah, Nabi SAW tidak menikah dengan wanita yang lain, tidak dimadu Khadijah, tidak ingin membuat Khadijah sedih. Ya, makanya sering disampaikan kepada para ibu-ibu agar suaminya tidak nikah lagi, ya, maka jadilah seperti Khadijah. Ya, walaupun sering ummahat bilang, wahai para suami, kalau kalian ingin kami seperti Khadijah, maka kalian harus seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi parah ya, akhirnya parah. Baik. Intinya di sini Allah Subhanahu Wa Taala nitip salam kepada Khadijah, dan Jibril juga nitip salam kepada Khadijah. Dalam riwayat yang lain, ya, Jibril juga pernah nitip salam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Baik, jadi hal menitipkan salam sudah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga pernah Ibnu Abbas diundang untuk mendatangi sebuah walimah, namun beliau beruzur tidak bisa hadir, maka beliau pun berpesan kepada yang lain, ya, datangi undangan saudara kalian dan sampaikan salamku kepadanya, ya, dan sampaikan bahwasanya aku sedang sibuk tidak bisa mendatangi walimah tersebut. Dan masih banyak riwayat-riwayat dari sahabat yang mana mereka saling bertitip salam. Maka kalau kita misalnya ada orang titip salam untuk kita, bagaimana kita menjawabnya? Maka di antara hal yang dianjurkan adalah kita ucapkan salam kepada orang yang bawa ini dan juga kepada orang yang menitipkan salam tersebut. Ya, jadi misalnya datang si fulan kepada kita, oh fulan menitip salam untuk antum. Gimana kita menjawabnya? Maka kita jawab, alaika wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, alaika kepadamu dan kepada dia keselamatan dan rahmat Allah dan juga keberkahannya. Jadi dimulai dengan alaika, orang yang di hadapan kita dulu kita ucapkan salam, baru yang menitipkan salam. Dan boleh juga hanya mengucapkan wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi yang asalnya alaika itu kan kamu, kalau dia ganti ka-nya jadi hi, ya, wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, kalau bingung nih dititipi salam, boleh tahu jawabannya? Ya, boleh ringkasnya wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi lebih baiknya juga mengucapkan salam pada orang yang di hadapan kita, wa alaika wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik. Nah, para ulama menjelaskan ketika menjawab salam hendaknya menambahkan huruf waw di depan, wa alaikumussalam. Ya, jangan langsung alaikumussalam. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib ditambah waw di depannya. Ya, karena waw itu dalam bahasa Arab, Pak, artinya kata sambung. Ya, yang artinya dia menyambung salam orang di hadapan dia. Ya, ya kan, karena status dia sebagai orang yang menjawab salam. Kalau dia tidak menambahi waw, seperti dia memulai salam lagi. Ya, sementara yang dia lakukan harusnya menjawab salam dengan cara menambahkan waw di depannya. Jadi jangan ditinggal wawnya, ucapkan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang ke-9, masih ada 2 poin lagi. Boleh mengucapkan salam dengan isyarat kalau ada halangan. Baik. Apa di antara halangan tersebut? Baik. Pertama, ya, boleh seseorang mengucapkan salam dengan
isyarat. Kalau memang dia bisu misalnya kan, nggak mungkin mengucapkan salam, maka ucapkan dengan isyarat. Begitu juga kalau sangat jauh, Pak, yang mana dia kalaupun kita teriak nggak akan dengar, dia melihat sangat jauh gitu kan, maka boleh mengucapkan salam dengan disertai isyarat. Tapi walau alam, para ulama menyebutkan jangan hanya isyarat saja, Pak, tetap kita ucapkan salam dengan isyarat, walaupun tidak harus teriak, tidak harus menyampaikan suara kita kepada dia, ya, assalamualaikum misalnya kan, tetapi dengan isyarat supaya dia paham kalau kita sedang mengucapkan salam. Begitu juga kalau kita naik mobil, ya, kita ketemu saudara kita yang sedang naik motoran misalnya kan, apa yang dilakukan biasanya? Bunyikan klakson paling ya. Baik, maka tidak mengapa, cuman alangkah bagusnya selain membunyikan klakson juga ucapkan salam, walaupun yang diklaksoni kadang mendengar salam kita, ya, karena susah kadang gitu kalau kita harus teriak-teriak di jalanan untuk mengucapkan salam. Intinya, ya, kalaupun kita mengucapkan salam kepada saudara kita, ya, dan tidak bisa mendengarkan salam kita tersebut, ya, maka boleh berisyarat, tapi jangan hanya sebatas isyarat, tetap mengucapkan salam tersebut, ya. Wallahu a'lam. Dan yang terakhir berkaitan tentang masalah salam, hendaknya melatih anak kecil untuk membiasakan salam. Baik, jadi kalau kita bertemu dengan anak kecil, kita yang salam duluan tidak masalah, ya. Begitu juga latih anak kita untuk biasa mengucapkan salam, ya. Kan indah kalau kita lihat misalnya seorang anak bertemu dengan kawannya, mereka saling mengucapkan salam. Ketika mereka masuk ke rumah, mereka mengucapkan salam, ya. Dan ini adalah keistimewaan Islam dalam hal ini. Baik, dan agar supaya salam ini benar-benar menyebar, ya, dan ini juga diantara anak-anak. Dan Nabi SAW itu sangat sering mengucapkan salam kepada anak-anak, ya. Jadi jangan merasa gengsi kalaupun harus mengucapkan salam kepada anak-anak. Baik, nah inilah berkaitan tentang hak yang pertama di antara hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, yaitu mengucapkan salam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki hak yang kedua, yaitu wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Baik, nanti kita akan jelaskan undangannya bagaimana, ya, yang kita dianjurkan menjawabnya, ya, dan undangan yang seperti apa yang tidak dianjurkan kita mendatanginya, dan adab-adab berkaitan tentang menjawab undangan. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.